Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kadang-kadang ngajak main diri. Sabar, sabar Nabi Oten, sabar. Kayak yang udah jago kali lah berdebat ini. Sabar Nabi Oten. Tapi Pertanyaannya, bagus. siapa mamanya Yesus? Jawab. Mama Yesus. Kalau kemanusiaannya Maria. Kalau ketuhanannya? Salah. Roh Kudus kan. Roh Kudus ya kan Bang Luga? Bang Luga, Roh Kudus kan? Makanya jangan sok jago. Yang ku bilang kan kemanusiaannya. Makanya, kan makanya gitu. aku bilang jangan sok jagoan. Oke ya. Kalau- Coba aku akan coba Bang Luga gini. Kalau kita taruh Ketika tuh abang balok mengatakan kepala, mamanya Yesus siapa? Sabar, tenang, tenang. Sabar. Abang mengatakan mamanya Yesus kan? ya, Betul? betul. Mamanya Yesus siapa? Maria. Makan apa tuh Nabi? Emang Maria Tuhan? Kau buanglah dulu makanan tuh. Pagi makan nasi makan, minum makan, makan tidur berak kerjamu. Memamah saja nih Nabi ini tadi, memamah saja. Iya, ini apa Nabi begini? Nabi Oten. Udah. Jawab aja. Kambing, Sekarang jawabin aja. coba. Jawab. Oke. Maria. Itu yang ku balok nih kepalanya. Ngomong nggak jawab. Jawab yang benar, tolol. Si kampret dungu jelek burik nggak tahu diri ini. Sadar diri kamu Luga. Kamu itu matamu juling kenapa? Ayo jawab. Kamu jawab yang benar, tolol. Maria, benga. Jawab. Yesus itu anak Ayo, Allah. menurut Maria bukan Allah, goblok. Nah ini si tolol ini. Tapi Roh Kudus tadi Nabi Luga. Yang kamu tanya itu Yesus. Roh Kudus, ketika dia mengatakan Roh Kudus itu nggak seimbang karena ketika dia menjadi sebelum dia jadi manusia itu oke, tapi ini sudah jadi manusia, sudah menjadi Yesus dia. Yang ditanya Yesus, ibunya Yesus. Ya. Ini kan bengaknya Luga nih. Udah bengak nggak tahu diri. Diam dulu kau tai. Sabar, dia kan marah. Tenang. Manusia tolol kau, diam dulu. Kan ku tanya siapa ibu kandungnya Yesus. Ketika Yesus, kan? malaikat Gabriel. Alamak, malaikat. Diam, aduh. Lagi kemana pembahasanmu? Kamu diam dulu. Yang kau bahas tadi, yang kau tanya kan ibunya Maria, ibunya Yesus, Maria. Iya, Yesus, Maria. kamu diam dulu. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum bersuami. Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, anak yang kau lahirkan akan disebut anak Allah. Jadi Yesus itu anak Allah, bukan anaknya si Maria. Robek. Nah ini gabrulnya si Oten nih. Oh, Yang kau tanya ibunya apa bapaknya? saya sama si Tarigan tadi. Apa Bang Lupi? Enggak apa-apa. Dia bertanya ini ya, kedunguan seorang Luga Tambunan. Ketika dia bertanya siapa ibunya, bukan Ya, siapa silakan, bapaknya. Siapa mamanya? Yang kamu tanya ibunya apa bapaknya? Mamanya. Mamanya, siapa mamanya? Kan dia anak Allah, berarti mamanya Allah dong. Ya pekaknya anak nih. Udah tua masih longor. Bodoh. Yang kau tanya ibunya apa bapaknya? Dengerin ya, setan dengerin. Allah itu kan yang saya tanya, Yesus itu anak Allah. Jika Enggak, ibunya Yesus siapa? Itu yang kamu tanya. Jangan bolak-balik Iya. kamu, Luga. Iya, dia kurobek nanti mulut kau. Yang Kau kamu diam tanya dulu. ibunya apa bapaknya? Aduh, Kok ngamuk? Kamu diam dulu. Udah salah tanya. Ngamuk pula lagi. Iya, kucing, kamu diam dulu biar Yang aku- kau aku tanya jelasin. ibunya apa bapaknya?
Aduh, si kambing. Coba ini jawab dulu pertanyaan saya. Yang kamu tanya siapa? Siapa Ibunya apa bapaknya? Ibu kandung. Ibu kandung. Oke, ibu kandung kan? Iya. Yakin? Kalau Yesus yang mengandung siapa? Maria oleh Roh Kudus. Tidak, yang mengandung siapa? Iya, Maria tapi dari Roh Kudus. Iya, apakah Roh Kudus mengandung? Dikandung dari Roh Kudus. Inilah beleng. Yang kutanya, yang mengandung siapa? Maria apa Roh Kudus? Ya, apa Roh Kudus? Maria. Ya, selesai. Ya. Kan tapi tidak pakai hubungan seksual. Bobek mau tahu. Anjing ini. Selesai. Tidak ada hubungan. Kan tidak ada hubungan badan di situ. Yang kamu tanya tadi ibu kandung kan yang kamu tanya? Iya, siapa ibu kandungnya? Oke, yang mengandung siapa? Maria. Selesai. Udah, selesai. Kalau siapa ibu kandungnya Yesus? Gabriel, sebentar dulu loh, kata Gabriel apa? Iya. Anak yang dilahirkan si Maria itu anak siapa? Anak yang dikandung Maria itu anak siapa menurut Gabriel? Nah, bapak gitu. Tidak. Yang kamu tanya tadi, yang mengandung kan? Ibu kandung bukan? Iya. Selesai. Anak Siapa yang mengandung? Anak yang bisa iya. mulut Yang mengandung mengandung siapa? Yang mengandung siapa? Iya. Manusia tolol bisa nggak mulut kau diam dulu? Inilah bengaknya nih. Ditanya ibu kandung, dia pula jawab sendiri lain. Bisa nggak diam dulu kau? Dari tadi kau yang ngoceh, aku diam cuman. Iya, diam dulu mulut kau. Robek nanti mulut kau, babi. Oh, takut. Ya. Ngeri. Ya. Anak yang dikandung oleh Maria itu kata Gabriel bukan anak kau. Mana siapa? Ada dia ngomong begitu, Wang. Ada nama-nama yang ayat ini. Wah, ini luga ini. Mana ada dia bilang begitu bukan anak kau? Nggak ada. Diam dulu. Kamu jangan takut. Ya, kamu jangan takut. Ya. Kamu santai aja. Ya. Masa gitu aja kau takut? Iya, Paman. Iya, Paman. Malaikat Gabriel berkata, ya, malaikat Gabriel ngomong ke Maria, betul? Ya. Anak yang kau kandung itu adalah anak Allah, bukan anak kau. Macet. Mana dia ngomong begitu? Kau baca Lukas 1 ayat 33. Anak Allah, bukan anak. Maria Allah bukan? Nggak ada dia bilang bukan anak kau. Ya kan si Maria kan bukan Allah sih, itu anak Allah. Iya, Kampret, yang kau tanya kan ibunya, ibu kandungnya kan? Iya. Ibu kandungnya Yesus siapa? Kalau dia tanya kan? Oke. Sabar, ibu kandungnya Yesus yang kau tanya kan? Iya, bapak Sabar, jangan panik juga. Slow. Sekarang saya tanya, coba kita perjelas pertanyaan Luga tadi apa? Ibu kandungnya Maria siapa? Ibu kandungnya Yesus siapa itu kan? Oke. Baik. Saya jawab. Kau jawab aja, jangan nanya, kau jawab aja. Iya, di situ yang mengandung siapa? Kamu jangan nanya, tolol, kau jawab dulu. Udah malah nanya lagi. Jawab aja siapa? Maria gitu ngomongnya. Iya, Maria. Oke, bapak kandungnya siapa? Bapak kandungnya? Nggak ada bapak yang mengandung. Anjing, bapaknya. Maluga. Kami hormati. Kan kamu tanya bapak kandungnya. Jangan ada Bapak kandungnya siapa? Apa? Kan gitu. Kenapa kau bilang? Kami hormati. Maluga sebagai nabi orten di sini. Ya, kau menghormati nggak di sini? Menghormati. Bagaimana kita bisa menghormati seseorang yang dongo? Iya, kau diam dulu, biar kau dihormati. Coba. Dia bertanya kepada saya tadi siapa bapak kandungnya. Di mana ada di seluruh dunia ini bapak yang mengandung? Nggak ada. Saya nggak tanya bapak yang mengandung, bapak kandungnya siapa? Kandung itu apa kandung? Wah, manusia babi. Udah Nah, tidur ini. aja kau tolol. Kok marah? Lu lah. Woi, Nabi kok lari? Kok lari Nabi? Ya mana ceritanya Nabi lari?
Baru kali ini aku bisa ngusir Nabi. MJ-Yong. Oh, MJ-Yong. MJ-Yong itu room Islam. Itu room debat kusir. Jadi debatnya itu maksudnya dia nggak mau ditanya, dia mau nanya doang. Itu nggak bisa. Kalau kita debat di room-room begitu nggak, moderator nggak bisa. Apapun kita tanya nggak akan mau dijawab sama dia. Jadi memang harus kita moderator. Kalau nggak moderator nggak usah. Ngabisin tenaga ya bang ya. Iya betul. Jadi maksudnya kita ngomong pun bertanya nih, dia nggak mau jawab. Iya. Betul. Malah dia framing. Ya betul. Setelah framing dia ya biasa lah. Oke, salam, selamat malam Bang Petra, selamat bergabung Bang. Kina disampaikan. Lanjut Bang. Iya. Ini room Kristen. Iya, Betul. Oh. Ibu ini. Halo, salam Bu. KM Berli. Ya, halo, malam Bang Petra. Ya. Pahamnya Yesus adalah Bapa. Kenapa Bang Petra? Apakah Yesus itu adalah Bapa? Kalau yang pemahaman saya bukan. Oh, lalu Beda-beda di sini. Iya. Beda-beda. siapa Bu? Kalau mau ke saya boleh, saya dulu yang hadapin ya. Yesus itu anak tunggal Allah. Silakan kau bantah. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi Yesus itu siapa? Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Jadi Yesus itu intinya anaknya apa bapaknya? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah juga anak. Oh, bapak sekaligus anak. Bisa hamil gak? Tuhan itu nggak ada hamilnya. Loh, kan dia Yesus itu cowok kan? Bapak itu cowok kan? Iya. Cowok bisa hamil gak? Nggak bisa. Nah, kalau cowok nggak bisa hamil, kalau cowok sendiri nggak punya istri, kesepian nggak? Loh, gimana sih kamu? Juga dari dulu kamu nggak apa ya? Nggak berubah-berubah. Loh, Yang namanya perempuan Tuhan itu kawin-kawin enggak? kau jangan bikin aturan sendiri. Tuhan nggak pernah ngomong kayak Kamu gitu. bikin aturan sendiri. Sekarang saya tanya, bapak itu laki nggak? Sejak kapan Tuhan itu kawin mengawin? Enggak, saya tanya bapak itu laki-laki enggak? Ah, bodat. Ditanya bapak itu laki-laki apa enggak? Kau jawab itu. Iya. Sejak kapan ada di Alkitab bahwa Tuhan itu kawin mengawin? Loh, kalau dia laki berarti dia kawin. Gimana? Yang nggak kawin itu cuma batu, ya. Di mana Kipas angin, ya. Apalagi tuh batu kipas angin tuh nggak kawin. Kalau namanya laki butuh kalau Yesus itu kawin? perjamuan kawin anak domba, Wahyu pasal 19. Perjamuan kawin anak domba, bagaimana artinya? Apa Perjamuan kawin? Ya iyalah. Hah? Iya, tapi kan intinya kawin. Di mana kawin di situ kawin? Aduh, si Borjong. Perempuan itu gambar siapa? Perempuan itu gambar siapa diciptakan? Kamu jawab dulu. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Kenapa perempuan? Perempuan itu diciptakan menurut gambar ada siapa? dari tulang rusuk laki-laki. Ya, gambar siapa? Dari gambar siapa? Perempuan itu gambar siapa? Kau jawab. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Iya, kucing juga tahu. Yang saya tanya, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Perempuan ada karena ada
Waduh, kamu jawab pertanyaannya, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Saya kan udah katakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Saya tidak tanya diambil. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Itu jawabannya. Waduh, nggak nyambung otaknya. jadi Ditanya maksudmu- apa, jawab apa. Oke, Maksudmu- sekarang kamu diam. Mau Roh Kudus itu perempuan. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu ya. Di mana Nanti kamu, datanya Roh Kudus itu? kamu bisa diam nggak? Di mana bisa Roh diam Kudus dulu. itu perempuan? Ya, Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut rupa Tuhan, menurut gambar Tuhan. Jadi Dimana perempuan datanya? itu, Dimana? Kejadian 1 ayat 27. Di mana datanya bahwa Roh Kudus itu perempuan? Kejadian 1 ayat 27. Penyesat. Di mana Roh? Kucing kau ditanya Kejadian 1 ayat 27. Di mana? Bukannya kau bantai itu. Perempuan diciptakan Bantah. menurut gambar Allah. Di mana Roh Kudus itu istrinya? Hah, ibunya? Perempuan itu Roh Kudus itu perempuan bukan? Tidak. Mana datanya bahwa Roh Nah, Kudus? terus perempuan itu gambar Allah. Allah mana yang perempuan? Di Coba jawab. mana Roh Kudus itu perempuan? Si babi kau Hah? kurang ajar. Bukannya kau jawab pertanyaan, susah kau diatur. Ditanya apa, jawabnya apa lagi. Udah beratus-ratus kali ditanya, perempuan gambar siapa? Perempuan Roh Kudus, perempuan dari tulang rusuk. Perempuan gambar siapa? Perempuan dari tulang rusuk. Perempuan dari siapa? Perempuan dari tulang rusuk. Kau nggak ngerti pertanyaan apa gue robek menurut kau? Kalau ditanya perempuan itu gambar siapa, ya berarti gambar Allah. Kalau gambar Allah, berarti ada yang perempuan. Bodoh kali kau. Lah dia udah turun. Aku tadi baru mau kasih ayatnya tuh yang ini. Kan tadi dia minta ayatnya kan, buktinya. Jadi kan nggak mau jawab pertanyaan. Ini kan debat kusir. Apalagi yang mau diharapin dari orang kayak begitu, dibantah dong. Perempuan gambar siapa? Dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Dari tulang rusuk. Apa sih? Bukan asalnya, bukan ditanya asalnya. Kan gue udah tanya dari berkali-kali. sana. Asalnya dari tulang rusuk, gambarnya tetapnya dari tulang rusuk. Berarti nggak mampu berdebat. Iya, nggak mampu ya. Oke, selamat pagi Bang Yehuda. Selamat bergabung Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Yehuda. Ya, minta maaf. Ini temanya apa ya? Saya baru naik juga. Temanya Tuhan perempuan. Silakan. Tuhan perempuan. Ya, Ya, itu suara apa sih itu? bukan dari Ini suara saya. apa sih? Bukan dari saya. Siapa ya? Enggak tahu. Suara Bang air Lewi, mengalir ya? itu ya, Bang ya? Bang Lewi kali. Enggak. Ya, jadi Punya Bang Lupa Bang. ya. Punya aku enggak. Jadi apa ya, ada banyak pemahaman. Berarti dari abang. Bang Luga Tambunan, saya udah tahu pemahamannya bahwa ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan kan? Iya. Ya, itu kan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ya kan? Nah, tertulis berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Nah, dan kemudian dilanjutkan dengan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, itu kan ayat yang diangkat sama Bang Luga ya. Iya, Bang Yuda. Sorry Bang Yuda. Jadi ini udah saya mute juga. Ternyata dari punya Bang Yuda yang kresek-kresek Bang Yuda. Sorry ya Bang Yuda ya. Lanjut.
Iya, dari saya. Iya, karena di sini kita udah mute semua kan, cuman masih muncul kresek-kreseknya. Sekarang masih Lagi kresek. sambil ngechat. Lagi sambil chat HP ya, Bang Yehuda? Kayaknya abang sambil Iya. cas HP ya. Oh, Iya, benar. oh iya Bang. benar sih. Gitu. Coba saya cabut ya. Jadi dia story. Nah, gini, Iya. udah hilang. betul. Cabut, nanti terus dicolok lagi coba. Mm-mm. Udah nggak apa-apa, saya lanjut aja. Udah Oke, penuh oke. juga HP-nya. Ya, Silakan. iya. Iya, silakan. Jadi gitu, pemahamannya Bang Lugam seperti itu. Ya silakan Bang dibantah Bang kalau memang ada yang bisa dibantah. Saya JO Bang Luga. Saya Jesus only, saya oneness Pentekostalisme. Saya percaya bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan, ya, sesuai dengan di Ulangan 6 ayat 4, ya kan, di Markus 12 ayat 29, bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan. Sesuai dengan Yesaya 9 ayat 5 atau 6 itu, ya kan, bahwa anak itu sendiri juga adalah Bapak itu sendiri juga. Oke, jadi gini. Gitu. Kalau abang mengatakan hanya satu Jesus only, hanya satu Jesus only, maka Tuhan ini tidak akan pernah bahagia hidupnya. Satu, dia kesepian, dia tidak punya pasangan, gitu. Jadi Tuhan laki-laki tidak punya pasangan, dia juga Bapa. Hidup yang paling sial berarti. Tuhan yang tersial di alam semesta adalah Yesus berarti. Karena dia juga sekaligus Bapa. Dia berdiri dengan kelaki-lakiannya. Satu, dia nggak bisa hamil, nggak bisa bunting. Dia bisa punya anak karena dia cowok. Dia cuma bermain-main dengan para babu-babunya. Tapi dia nggak punya pujaan hati. Sekalipun saya memiliki 1000 pembantu, tapi kalau saya tidak punya istri, lebih baik saya bunuh diri. Karena nggak akan ada gunanya hidup tanpa seorang kekasih. Kemana hasratnya harus disalurkan? Jadi menurut saya, JO ini adalah Tuhan yang paling malang di alam semesta. Karena dia tidak bisa mencintai apa yang dicintai. Ciptaannya, mencintai ciptaan dengan mencintai separuh diri itu beda. Mencintai tulang rusuk atau separuh nafas dengan mencintai ciptaan itu beda rasanya. Sama seperti kita punya anak laki-laki 10, tapi kalau nggak ada mamanya, jadi hidup itu tidak ada semangatnya tanpa ada seorang wanita. Itulah JO. Makanya JO itu tidak punya Tuhan perempuan, hanya Tuhan laki-laki. Hidup itu nggak ada bahagia kalau nggak ada seorang perempuan. Makanya banyak laki-laki ini rela dia banting tulang, ngangkat semen, ngangkat pasir hanya demi mendapatkan seorang perempuan. Banting tulang, lihat tuh Bang Ray itu, narik 24 jam hanya demi menyenangkan istrinya. Gitu. Jadi kalau punya Tuhan sendiri itu, Tuhannya yang jadi nggak bahagia, penciptanya mah punya pasangan. Jadi seperti itu, Bang. Betul, Bang. Apalah guna hidup ini kalau tidak ada dirimu. Jadi, hidup yang paling mengerikan itu tidak punya pasangan, tidak punya cinta dia dalam kehidupannya. Dia hanya berkutat sama pembantu-pembantunya. Apalah guna pembantu ya? Pembantu nggak penting kalau nggak punya pasangan hidup. Siapa lagi sih numpang tidur di sini Jadi gitu Bang ya. Iya. Kalau Tuhan hidup sendiri, ya silakan. Ya, kedengaran nggak suara saya Bang Luga? Kedengaran ya? Silakan. Ya. Jadi di dalam Matius 22 ayat 30 ada tertulis bahwa sebab pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, dari sini kita melihat bahwa malaikat-malaikat di surga itu tidak kawin-mawin.
Ya, ini kan pernyataan Injil ini. Nah, kemudian di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saya tidak sedang mendebat Bang Luga sebenarnya, tetapi saya menyampaikan apa yang saya pahami tentang Injil gitu, karena bukan apa ya. Gini Bang, jadi apa yang tertulis di dalam kitab suci itu bahwa kerajaan surga itu tidak berbicara soal kawin mawin, tidak berbicara soal makan minum, tetapi berbicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, memang benar bahwa apa yang disampaikan Bang Luga itu sangat manusiawi sekali gitu kan, bahwa manusia itu membutuhkan pasangan hidup, tapi Allah ya adalah pribadi yang sempurna, itu menurut pandangan saya. Nah, sehingga berbicara bahwa apakah dia butuh pasangan untuk mencari kebahagiaan surgawi, kebahagiaan Allah itu ada di tempat tersendiri, karena nantinya ya kalau Allah itu punya istri seperti yang Bang Luga sampaikan, berarti dia bukan raja surgawi, istrinya itu disebut sebagai ratu surgawi. Nah, sedangkan ratu surgawi, penyembahan ratu surgawi itu tidak diperkenankan dan tidak boleh ada istilah ratu surgawi yang ada sepanjang sepanjang sejarah kitab suci yang kita baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu hanya dikenal di sana Bapa yang kekal, Raja Surgawi, Allah yang perkasa itu. Nah gitu, jadi mungkin itu pandangan Bang Luga diambil dari sudut pandang manusiawi. Jadi sekarang pertanyaan saya, perempuan itu diciptakan dari gambar siapa? Benar dari gambar Allah Bang. Benar. Saya percaya Bang Luga. Pertanyaannya, kalau perempuan diciptakan dari gambar Allah, Allah yang mana yang gambarnya persis seperti perempuan? Silakan. Ya, jadi Allah itu memiliki sifat maskulin dan feminim di dalam dirinya. Nah, sehingga menggambar ya. Yesus itu cowok kok. Yesus itu kan cowok. Ya. Terus ada vagina nggak Yesus itu? Memang tidak Bang Luga. Ya udah, berarti bukan Yesus. Silakan cari sampai dapat Allah yang mana yang ada vaginanya. Dan di mana ada tertulis bahwa Allah membutuhkan kawin mawin untuk menghasilkan keturunan? Tidak seperti itu. Bukan kawin mawin, perempuan itu gambar Allah itu dulu. Allah yang mana yang gambarnya seperti perempuan? Yesus itu kan cowok, Bapa itu kan cowok. Nah sekarang gambar yang mana yang seperti perempuan sehingga perempuan ini ada? Ini coba kamu nonton Miss Universe loh, itu lenggak-lenggoknya itu ya. Saya tadi nonton si Sandy Liu, Miss Vina Sitorus, itu kok gambar seperti lenggak-lenggok perempuan. Itu tuh dari gambar siapa? Itu diambil dari gambar kambingnya Tuhan atau kipas anginnya Tuhan gitu loh? Apa dirinya Tuhan? Itu udah diambil dari gambar siapa? Iya, jadi Bang Luga, ada begitu banyak ayat ya, mulai dari Matius tadi. Nah ini saya baca lagi Lukas 20 ayat 34 sampai 36 itu. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi enggak nyambung. Apa yang saya tanya sama kamu jawab nggak ada hubungannya sama sekali. Yang saya tanya, perempuan itu gambar siapa? Kok jadi kawin sih urusannya? Saya bantuin Bang Yehuda. Bentar Bang Yehuda, mohon maaf ya. Silakan. Bang Luga bentar ya, saya tambahin bentar ya. Saya bantuin bentar. Begini Bang Yehuda, yang mau kita pertanyakan itu bukan karena sifat-sifatnya atau apa-apanya gitu ya kan, yang mau kita tanyakan nih Bang. Nah,
waktu manusia itu diciptakan, ya kan, abang kan udah setuju tadi katanya itu segambar dengan rupanya Tuhan, dengan gambarnya Tuhan kan, gambarnya Allah kan. Nah yang jadi masalah itu kan kalau gambarnya laki-laki itu ada wujudnya sama dengan gambarnya anak. Anak itu kan laki-laki kan Bang, Yesus. Benar gak Bang Yuda? Tuhan Yesus itu laki-laki kan? Betul, betul. Nah, gambarnya kan sama kan? Bapak juga laki-laki. Bapak juga laki-laki. Oke Bang, stop dulu Ya. sebentar ya Bang. Stop bentar. Yang mau kita tanya lagi, gambarnya perempuan, nih kalau cewek itu kan ada keong. Gambarnya kan kalau kita bukan ya, mohon maaf ya, celananya kalau dipelorotin, ya kan, itu gambar di bawah itu modelnya kayak keong gitu. Ada bolongan. Nah kalau cowok kan ada batangan. Nah kalau cewek ini kan bolongan Bang. Nah maksudnya itu gambarnya kayak siapa gitu. Kalau bapak nggak mungkin, karena bapak kan batangan, ya kan? Contohnya kayak Tuhan Yesus batangan, pas nggak datang ke dunia, tampil dia gambarnya batangan Bang, bukan bolongan, bukan kayak sumur yang dalam gitu, sumur Yakub gitu, enggak. Nah ini dia jadi ada bolongan gitu. Nah itu kayak gambar siapa Bang? Yang dipertanyakan itu bolongan itu kayak gambar siapa Bang? Oke. Sekarang begini. Ya, alat kelamin diciptakan itu di dunia karena itu untuk proses kawin mawin. Dan di surga tidak ada orang melahirkan. Di surga orang tidak ada orang buang air seni. Jawabannya nggak nyambung. Iya kan? Ya, maksudnya bukan tanya di surganya Bang, maksudnya yang kita tanya itu gambar kelaminnya cewek itu mirip kayak gambar Allah yang mana? Kan perempuan gambar yang Allah. Cowok kan ya. Kalau yang cowok kan kayak gambarnya Tuhan Yesus, anak laki-laki. Nah, kalau yang cewek ini gambar keongnya itu kayak gambar Allah yang mana Bang? Ya, sekarang ya apakah oleh karena adanya gender yang di makhluk hidup itu di manusia ya, dan kemudian Allah juga harus memiliki gender seperti itu. Iya kan diambil dari gambar Allah perempuan itu. Perempuan itu sebelum diciptakan kan digambar dulu. Pakai gambar siapa? Gambar wajah dan gambarnya Tuhan. Makalah jadilah perempuan. Berarti desainnya adalah perempuan. Makanya hasilnya perempuan. Pertanyaannya Allah yang mana yang gambarnya seperti perempuan? Silakan. Iya. Allah yang mana? Sekarang ya. Pertanyaan itu seharusnya justru pertanyaan yang dijelaskan sama Bang Luga yang memegang prinsip itu. Oke, ya, berarti abang nggak mampu menjawab kan? Jadi begini, kalau dikatakan perempuan gambar Allah, berarti ada Allah yang perempuan. Siapa Allah perempuan ini? Allah perempuan ini tentu bukan Bapa karena Bapa itu laki-laki. Tentu bukan Yesus karena Yesus itu pun laki-laki. Allah perempuan itu Roh Kudus. Bentar ya Bang ya, bentar ya. Tadi saya dengar Bang Yehuda itu katanya bilang Bapak itu laki-laki. Benar gak? Bapak itu laki-laki, benar gak Bang? Iya, gambarannya dia, ya, gambarannya dia sebab Yesus itu adalah Bapa sendiri juga. Bapak itu laki-laki, Bapak di sorga itu yang dibilang itu sama Tuhan Yesus. Tidak mungkin disebut Bapak kalau dia perempuan. Oh iya, berarti dia laki-laki. Berarti udah setuju ya Bang ya, dia laki-laki ya? Iya kan disebut Bapak. Oke, silakan dilanjut. Bang Luga, mohon maaf. Oke. Kalau Bapak itu laki-laki, tentu laki-laki ini nggak bisa hidup sendiri kalau nggak ada perempuan. Bapaknya nanti meninggal. Karena kenapa? Karena tulang rusuknya seorang laki-laki itu adalah perempuan. Ketika tulang rusuknya nggak ada, maka laki-laki ini akan goncang, nanti bisa alam semesta runtuh. Sama seperti seorang laki-laki. Kalau tidak ada perempuan, dia nggak akan mau kerja. Apa tujuannya hidup? Seorang laki-laki itu kerja itu karena untuk menafkahi istrinya.
Nah kalau bapak laki-laki nggak ada istrinya, itu jatuhnya namanya bisa bunuh diri itu ala bapak nanti. Karena nggak ada temannya. Orang kalau nggak ada teman itu jatuhnya hancur. Ya, Makanya kalau ada laki-laki itu ada perempuan, itu udah pasangan. Ibarat kata dasar itu ayatnya kalau- di mana, Bang? Dasar ayatnya di mana? Loh, perempuan itu kan diambil dari tulang rusuk. Cuman satu ayat doang itu yang menjadikan Sekarang saya tanya, kita harus menganggap itu sebagai satu kebenaran. betul. Sekarang saya tanya, bapak ada rahim nggak? Ada rahim nggak? Bapak Iya, ada rahim nggak? sekarang apa Allah perempuan menurut Bang Lugar Sekarang Roh saya Kudus tanya. itu punya rahim nggak? Nggak punya rahim juga kan? Siapa bilang Roh Kudus tidak punya rahim? Kau bisa dilahirkan dari air dan roh itu, kalau bukan punya rahim gimana? Yesus saja dibawa kandungan oleh Roh Kudus kok. Justru karena Roh Kudus itulah punya rahim, dia bisa melahirkan anak-anak Allah. Bapak tuh nggak punya rahim, dia nggak bisa melahirkan anak-anak Allah. Oke. Pengajaran seperti ini pernah juga saya dengar dari Erastus Sabdono, ya kan? Betul. Ya, jadi Terus? ya, jadi saya anggap bahwa hal itu secara rohani, tetapi bukan jasmania. Loh, bagaimana Gitu. mungkin Anda bisa rohani kalau nggak ada jasmaninya? Semua itu rohani dan jasmani itu satu kesatuan, tuh nggak bisa dipisahkan. Kau jadi laki-laki, nggak ada rohnya, kau mati. Nggak bisa rohani dan jasmani itu dipisahkan. Jadi Allah Roh Kudus itu memang perempuan. Kami udah dapat penglihatan, udah 5 orang dapat penglihatan. Roh Kudus itu perempuan. Ya, jadi Bang Lugaya dikatakan bahwa kita semua ini lahir dari Allah memang, iya kan? Siapa yang Allah- melahirkan? Siapa yang melahirkan? Bapak Ya, atau Roh Kudus? Bapak. Salah. Jikalau barang siapa hidup, jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, bukan dilahirkan dari Bapak, dari air dan roh. Yang mengurapi siapa? Mengurapi oleh Roh Kudus, bukan Bapak. Kenapa kamu nggak disebut dipenuhi Bapak? Dipenuhi roh Bapamu, bukan Bapak, roh. Roh itu nafas, itu adalah perempuan. Makanya kita bisa hidup oleh roh, bukan hidup oleh Bapa. Kenapa nggak dibilang hiduplah kamu oleh anak? Kenapa nggak dikatakan hiduplah kamu oleh Bapa? Hidup oleh roh, karena roh itu adalah sumber kehidupan. Iya, benar. Bapak Tapi- beda. Bapak tapi tuh nggak ada roh itu- rahimnya. Bapak nggak punya rahim. Ngerti nggak sih lo? Rahim tuh nggak ada, Pak. Dia nggak punya rahim. Dia batangan dia punya. Makanya tadi keong itu berhubungan dengan rahim. Sperma kalau sel telur, kalau batang itu sperma, beda. Yang bisa hamil itu cuma perempuan, bapak nggak bisa hamil. Makanya doktrin Oneness kalau ketemu gini udah hancur, udah hancur kan? Nah, ini karena memang Bang Luga ini kan penganut Tritunggal Titanium ya. Tritunggal Titanium memang benar namanya. Ya, tapi kan bantahan abang kan nggak ada yang satupun yang masuk akal, cuma nggak nyambung dari tadi. Kalau saya kan ngomongnya jelas, ya memang perempuan itu butuh laki, laki butuh perempuan. Itu udah gambar Tuhan itu, laki-laki dan perempuan itu. Tapi di surga tidak berbicara kawin mawin, Bang. Itu nanti tema ke-20. Jangan dulu temanya ke situ, nanti itu saya jelaskan. Di sorga itu tidak ada hubungan seksual antara manusia. Tapi kalau Bapa dengan Roh Kudus itu mereka melakukan hubungan seksual. Kenapa? Kenapa sesama manusia tidak ada hubungan seksual, tidak kawin-kawin? Karena satu, mempelai Kristus itu suaminya itu Yesus. Makanya disebut mempelai anak domba. Hubungan intim mereka adalah worship, penyembahan. Sebenarnya kalau di alam roh itu sama aja, kayak hubungan seksual juga sebenarnya, tapi secara rohani.
Nah, kalau Bapa dan Roh Kudus, karena dia memang pribadi yang satu, Roh Kudus pribadi yang satu, ya mereka berintim. Kan itu kan istrinya. Ini pengajaran paling tinggi, Bang. Kalau abang yang ngomongin tadi itu cuma apalah, maksudnya nggak nyambung apa yang dijelasin. Makanya orang Islam sulit menerima oneness ini jadi suatu kebenaran. Mirip-mirip Muslim masalahnya. Tuhan satu. Tuhan itu satu atau tiga, Bang? Coba jawab, abang jawab. Satu, Bang. Salah. Mana ada? Tuhan itu tiga. Tuhan itu tiga, bukan satu. Di mana? Di mana di dalam perjanjian lama? Selama ini ada tertulis tiga Tuhan, Bang. Coba. Selama ini kita ini udah tertipu oleh doktrin yang pertama mengatakan Tuhan itu satu, itu orang Islam. Kalian ikut-ikutan jadi Tuhan satu. Tuhan itu ya sudah dari Kejadian 1 ayat 27 itu situ aja udah dua, laki-laki dan perempuan gambar Allah, berarti gambarnya ada dua, laki-laki dan perempuan, itu aja udah dua, ditambah lagi anaknya satu lagi Yesus, udah Tuhan itu jadi tiga satu keluarga. Itu yang benar. Satu-satu ya jatuhnya jomblo. Boleh nanya nggak? Ya silakan. Bang Ruga. Bang Ruga nggak gila itu? Kenapa? Bang Ruga nggak gila begitu? Suaranya kecil, Bang. Enggak gila katanya. Kan Kejadian 1 ayat 27 udah dibilang laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Apa perlu ngerumut mulutmu di sini dirobek? Bang Ruga, Tuhan dibilang itu sendirian. Sendirian cowok apa cewek? Tuhan bukan manusia. Iya. Otomatis bukan cowok cewek. Yesus Makanya apa? Kucing. Yesus tuh cowok apa cewek? Bisa gembel orang. Yesus aja cowok kok. Yesus kan Tuhan, Yesus aja cowok. Bodat kau. Yesus itu cowok kan? Kok bilang Tuhan bukan cowok? Oke, sebentar dulu ya, Bang Luga sebentar ya. Iya. Bang siapa? Bang Saung ya, Bang Saung. Bang Saung. Sorry Bang Saung. Halo Bang Saung. Bang Saung monitor. Halo. Bang Saung ini serius mau diskusi atau cuman mau ngeledekin doang? Bang Saung. Halo Bang Saung. Ya halo. Ya. Kedengeran nggak? Sorry Bang. Ya. Di-mute Bang Saung. itu. Oke, Bang Luga tolong jangan di-mute ya Bang. Bang, aku mau arahan dulu. Iya, ngomong yang sopan tapi kau kan ngomong nggak sopan. Ya, sabar Untung Bang. aja nggak kubalok kepala kau, silakan. Ya, sabar ya Bang ya. Aku kasih arahan ya bentar ya. Bang Saung. Halo Bang Saung. Yo, halo. Ya, Bang, mohon maaf ya Bang ya. Ini kan kita nih mau diskusi yang baik Bang. Nah, kalau memang Abang niat untuk diskusi, saya izinkan Abang diskusi dengan Bang Luga, tapi mohon yang baik ya Bang ya. Nah, kalau bisa argumennya aja dipatahkan. Kalau Abang mampu mematahkan argumen, saya akan membantu Abang bersedia juga untuk melihat kemampuan Abang ataupun Bang Luga. Saya orangnya netral di sini, profesional. Ya Bang ya. Tolong ya disepakati. Oke, silakan Bang Luga. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti di situ aja gambar Allah udah ada dua, bukannya jadi satu sendiri lagi lo bilang. Bahkan Tuhan berkata tidak baik manusia itu sendiri. Manusia dan perempuan ini kan gambarnya Tuhan. Berarti Tuhan itu pun nggak baik sendiri. Kenapa jadi kau sendiri kan Tuhan itu? Allah, udah jawab. Tuhan berfirman tidak baik manusia itu sendiri.
kalau manusia itu pun tidak baik sendiri, termasuk Tuhan juga nggak baik sendiri, nanti dia kesepian. Ya, Sendiri itu kan sendiri apa manusia. sih? Sedang Tuhan itu bukan manusia, Bang Luga. Tapi Kan ada gambarnya ayatnya. manusia itu gambar Tuhan. Citranya. Iya justru Gambarannya Tuhan, redaksionalnya Tuhan manusia itu. Tapi Tuhan itu bukan manusia. Kan di kitab Bang Luga kan tertulis begitu. memang Tuhan memang bukan manusia, tetapi gambarnya sama. Misalnya gini, anak Allah sama Allah sama-sama punya sifat yang sama-sama punya citra yang sama, semua sama, Ya, karena kan itu namanya ya sama citra. dengan manusia itu juga anak Allah, Bang Luga, berarti Bang Luga. sama. Kabar Bang Saung ya. Bang Yuda, mohon maaf. Bang Yuda, mohon maaf. Sabar dulu Bang Yuda. Ini biar ini Bang Luga sama Bang ini dulu Saung dulu ya Bang ya. Nanti mereka berdua kalau udah selesai kayak tadi baru Abang lanjut. Ya Bang Yuda ya. Ya, silakan. Ya udah deh Bang Luga. Yaudah, Teruskan turun aja kau. deh keyakinan Bang Luga. Turun. Susah kau diatur. Yuk. Susah Ya. kali. Di dalam Yesaya 44 ayat 24 tertulis demikian, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi kita dibentuk Tuhan di dalam kandungan, ya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, Dia yang menjadikan kita. Tuhan di sini merujuk kepada Yod-Heh-Vav-Veh, merujuk kepada Bapa. Nah, aku Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada pendamping bagi Allah untuk menciptakan dunia ini dan menciptakan kita. Seperti itu Bang Luga yang tertulis di dalam kitab suci. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan aja bilang kok tidak baik seorang diri. Tidak baik itu seorang diri. Kenapa tidak baik seorang diri? Ya karena nanti Tuhan itu bisa meninggal kalau kesepian. Ada nggak orang meninggal gara-gara kesepian? Ada. Bahkan penderitaan yang paling mengerikan di dunia itu kesepian. Bukan melawan setan. Ngapain Tuhan melawan setan? Dirinya sendiri aja tidak bisa mengalahkan kesepiannya. Jangan salah loh, kesepian itu musuh yang paling besar. Kenapa dikatakan tidak baik seorang diri? Ya kalau untuk menciptakan langit, Tuhan bisa aja seorang diri. Tapi kan harus ada support dari istrinya. Seorang laki-laki itu tidak akan semangat bekerja kalau nggak ada istri di baliknya. Makanya ada istilah, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada seorang perempuan. Nggak bisa laki-laki itu berdiri karena setengah dari laki-laki itulah perempuan. Ketika tidak ada perempuan tuh pincang. Abang lihat orang jalan, orang pengkor gak? Jalan kakinya buntung satu, pernah ngeliat orang kayak gitu nggak? Kira-kira begitulah kalau Tuhan gak ada istrinya, pincang kakinya. Sayap, kalau sayap satu patah bisa terbang nggak bisa. Kalau Tuhan bilang aku menciptakan seorang diri, itu bukan berarti dia tidak punya pendamping. Dia yang kerja, istri yang mensupport dari rumah. Itu maksudnya. Seorang laki-laki, artinya dia tidak membutuhkan malaikat, dia tidak membutuhkan pihak-pihak lain. Yang dibutuhkan adalah ya support seorang perempuan. Makanya Tuhan mengatakan tidak baik Adam itu seorang diri. Seperti itu. Tapi Bang Luga, di dalam Yohanes 4 ayat 24 Abang tidak bisa membuang Kejadian 1 ayat 27. Abang masturbasi rohani dengan ayat-ayat yang abang bilang. Nggak bisa.
Abang nggak bisa buang perempuan itu gambar Allah, berarti ada Allah yang perempuan. Abang nggak bisa buang itu. Sabar, ya, kita baca dulu kan. Main Ini kan sepotong-sepotong. Ya, Allah itu roh, mereka yang jadi di sini kan dari terjemahan aslinya kan berbicara bahwa Allah, Elohim itu roh, Bapa. Ini berbicara Bapa. Ya, mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, berbicara tentang Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Bapa itu sendiri juga. Bukan pribadi di luar Bapa, bukan. Roh Kudus itu pribadi yang keluar dari Bapa, tetapi bukan Bapa. Karena Roh Kudus ini juga kalau dihujat dia bisa sedih, sakit hati. Makanya Yesus berkata, barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Kalau menghujat Yesus diampuni, berarti beda orang. Kalau memang Yesus dan Roh Kudus itu satu, kenapa harus yang satu dihujat nggak boleh diampuni, yang satu masih bisa diampuni? Karena gini Bang, ya, ya, mereka yang menerima Roh Kudus, Bang. Tidak bisa seorang laki-laki hidup tanpa perempuan, Pak. Bisa nggak seorang laki-laki bisa punya anak kalau nggak ada istrinya? Tuhan ini kan sedang punya anak, semua dianggap anak sama dia. Yehuda anaknya, Israel anaknya, semua anaknya. Allah itu punya anak banyak. Nah bagaimana mau bisa punya anak kalau nggak ada istri? Iya, apa ini Bapak Bang, bisa ngocok terus Bapak sendiri hamil? Kan nggak bisa. Bapak jangan paksakan diri Bapak hamil. Bang Luga. Ada begitu banyak aliran kekristenan. Tetapi aliran titanium ini baru ada di abad ini oleh Bang Luga. Kamu tahu nggak siapa saya? Pendeta Erastus. Erastus Dono. Kamu Sebentar Bang Luga, aku bantu Bang. Jadi yang mengatakan Roh Kudus itu ibu itu sudah ada di abad-abad kedua ketiga nggak salah, namanya Origenes, Bapak Origenes. Itu yang membawakan ajaran tentang Roh Kudus itu ibu Bang. Ada sejarahnya, Abang nanti bisa cari di Google ya atau di itu saya bongkar sekarang ya, saya bongkar. Jadi Oke, itu yang saya mau. Jadi gini Bang Luga, sabar Bang Luga. Jadi ketika kita bernarasi, ya, kami JO menarasikan tentang kebenaran JO dengan dasar-dasarnya. Tritunggal yang umum menarasikan itu dengan dasar-dasarnya, ya kan? Nah, mereka mengambil dari doktrin yang diajarkan oleh Tertullianus. Nah, sekarang Bang Luga ini tidak mungkin kebenaran itu baru nyata hari ini Bang Luga, sedangkan kekristenan ini sudah berdiri 2000 tahun. Oke, nah, saya jawab. Titanium asalnya dari mana? Saya jawab ya. Kamu membanggakan Katolik yang sudah ribuan tahun melahirkan Protestan, Martin Luther. Kamu tahu nggak Katolik itu penyembah patung, penyembah iblis? Jadi kamu jangan banggakan Katolik yang udah 2000 tahun. Dia aja sampai detik ini dia nyembah patung. Dan itu kami udah melihat mereka di neraka. Ya. Terus oneness, sekarang saya tanya, gender Roh Kudus apa? Coba jawab. Apa jenis kelamin Roh Kudus? Roh Kudus itu bagi kami oneness. Dia tidak memiliki, dia roh, jadi dia tidak memiliki gender. Iya, berarti kamu dengan penyembah patung Katolik itu sama-sama menghilangkan kelamin Tuhan. Sementara Bapak boleh jadi laki-laki, kalau Roh Kudus nggak boleh jadi perempuan. Bukankah itu suatu kejahatan? Makanya Tuhan mengutuk gereja selama ribuan tahun. Nggak pernah bisa menang debat lawan Muslim sampai hari ini. Lihat saya di TV, sampai lari ke Amerika. Saifuddin lari, disiksa terus sama orang Islam. Orang Oneness juga nggak dianggap sama orang Islam kalau berdebat. Karena nggak ngerti siapa Tuhan itu yang sesungguhnya.
Makanya di akhir zaman Tuhan harus membangkitkan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk memulihkan gereja. Ini titanium ini untuk memulihkan gereja yang sudah tersesat berabad-abad. Di abad pertama itu ada Injil Thomas, tapi itu nggak dikanon sama Katolik. Di situ dikatakan Roh Kudus Ibu. Kamu itu cuma korban penipuan dari gereja Katolik. Kebetulan juga pendiri dari Yohanes itu kan Montanius, kan itu kan temannya Tertullianus itu. Tertullianus pun ujung-ujungnya jadi Yohanes, dia nggak berpegang kepada pendiriannya. Jadi nggak masuk akal ada Tuhan laki tapi nggak ada Tuhan perempuan, tuh nggak masuk akal. Jadi menurut Bang Luga ini pernah menang debat lawan Muslim gitu. Mereka mengakui seluruh orang Islam sudah mengaku kalah debat sama saya. 90% orang Islam. Tanya tuh si Bang Yehuda tuh. Iya bang, rata-rata semua orang Islam yang datang berdebat sama Bang Luga itu setelah diutarakan bahwa Roh Kudus atau konsep ketuhanannya adalah konsep titanium seperti yang abang udah dengar ini, itu rata-rata bangnya itu semua udah mundur. Termaksud Bang Juma sendiri pun, abang boleh cek itu, bahkan beliau mau bilangnya bahwa beliau akan mau membangun gereja ya buat Bang Luga ya. Iya. Nah, udah mengakui bahwa Bang Luga itu nggak bisa dikalahkan debatnya. Uni Riva, ya kan, Bang Suma dan semua apologet api udah nggak mau berdebat sama Bang Luga karena statementnya, argumennya itu sangat nggak bisa dibantahkan oleh semua apologet api gitu loh Bang. Ya silakan. Ada buktinya. Sekarang, kalau abang mau nanti kalau bisa gini, tanya Bang Juma juga bisa Bang. Ya itu kan saya belum lihat sendiri, ya kan, debat-debat. Ada videonya itu. ada Bang. Sekarang video dasar dari kata. Oke, nanti saya cari, saya cari. Makanya saya kan pernyataannya seperti itu. Katanya udah menang lawan Muslim. Oke. Dan saya lihat banyak apologet Kristen, ya kan? Nah, kewalahan ketika debat. Sekarang saya mau nanya, kata titanium itu Alkitabiah enggak? Dari mana kata Tritunggal titanium itu diambil? Coba. Titanium itu kan besi yang lebih kuat dari baja. Nah sementara Tritunggal yang Katolik itu bukan kayak baja, udah kayak tempe. Saking lemahnya. Tuhan nggak punya kelamin, tapi Yesus anaknya punya kelamin. Mana ada orang tuanya nggak punya kelamin, anaknya punya kelamin. Ada lagi oneness. Tuhan menduda, nggak punya anak, nggak punya istri. Alasannya nggak bisa di surga, nggak ada kawin mawin. Siapa bilang di surga nggak ada kawin? Yang nggak kawin itu malaikat dan umat manusia, itu memang nggak diizinkan kawin secara fisik. Tapi kalau bagi Tuhan emang ada larangan, Tuhan nggak boleh kawin gitu, emang ada ayatnya. Maka Tuhan tidak berhak untuk kawin, ada nggak ayatnya? Kan nggak ada. Justru Tuhan mengatakan istri Israel itu adalah istrinya. Kau adalah istriku, aku adalah suamimu, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu kawin dengan siapa? Ya istrinya lah, Roh Kudus. Kalau dibilang Tritunggal, berarti kan nyatu dia. Kalau nyatu apa sih kalau bukan kawin? Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu anaknya Bapa bukan? Anaknya bukan? Kan bukan ya, anak. Roh Kudus. Firman dibilang bukan anak. Roh Kudus anaknya bukan? Iya. Hubungan Bapa dengan Roh Kudus hubungan apa? Gitu.
Iya, makanya kalau bukan anak ya berarti istri. Yesus anak. Yesus punya anak, siapa mamanya? Masa si Maria? Maria juga ciptaan kok. Sekarang gue tanya, mamanya Yesus siapa? Yesus bisa jadi anak, bisa jadi bapak. Kenapa nggak sekaligus jadi mama? Bisa nggak Yesus jadi mama? Jadi bapak dia bisa. Kenapa dia nggak jadi mama? Dia nggak bisa. Coba dijawab. Kenapa Yesus bisa jadi bapak? Kenapa nggak bisa jadi mama? Ya karena nggak ada vaginanya. Nggak bisa dia jadi mama. Iya. Betul nggak? Ya gambaran siklinya. Yesus jadi bapak bisa sekaligus bapak sekaligus anak, betul? Ajaran Yohanes gitu kan? Dia juga bapak, dia juga anak, betul? Iya. Pertanyaannya, Iya, Yesus Bang. kapan jadi mama? Kenapa jadi bapak dia bisa? Kenapa dia nggak mampu jadi mama? Kalau Yesus jadi mama, dia harus operasi kelamin. Sekarang Baru dia bisa jadi Bang mama. Luga, saya nanya, di dunia ini cuman Bang Luga aja yang titanium ini. Di luar negeri ada nggak ajaran titanium itu? Kita itu ajaran titanium itu banyak, ya, tetapi kamilah pelopor-pelopornya. Kamu tahu nggak siapa saya? Kamu tahu nggak? Di kerajaan Tuhan itu jabatan saya apa? Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu, Bang Luga lah yang menjelaskan. Gimana? Saya duduk di 24 tua-tua. Tahu kan 24 tua-tua? Apa nggak tahu juga? Kalau nggak tahu juga 24 tua-tua, ya udahlah, nggak usah debat lah. Nanti jadi amburadul semua pembicaraan. 24 tua-tua itu kan berbicara tentang Nabi, Bang. Kok Nabi sih? Aduh. Mana ada Nabi duduk di atas tahta? Ada aja kau ini. Yang duduk di atas tahta itu Rasul. Iya, dengan Rasul kan? Dengan Rasul kan? Rasul sama Nabi dia ada 24 tua-tua itu 24 Rasul. 12 murid Yesus dan 12 Rasul akhir zaman. Bukannya 12 dari perjanjian lama, 12 dari perjanjian baru. Itu kan kata pendeta. Jangan kau dengerin pendeta, kau dengar tuh Nabi. Udah pernah belum ke surga, udah pernah belum ketemu Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri sering. Kau ngomongin Yohanes, tapi kau sendiri pun nggak pernah didatangin Yesus, gimana? Sekarang gini, Yesus sekaligus Bapa sekaligus anak. Kenapa nggak dicoba dulu sekaligus mama? Coba Yesus ini. Kan nggak adil kau. Dia Bapa, dia juga anak. Kenapa nggak dicoba jadi mama, nyonya? Emang Yesus nggak bisa jadi nyonya? Kau pun kau paksakan Yesus jadi nyonya, ya nggak bisa lah. Kalau Yesus anak berarti dia ada mamanya, yaitu Roh Kudus perempuan. Masa gitu aja nggak ngerti-ngerti, Sur? Jadi emang apa ya? Ya masing-masing kita mempertanggungjawabkan iman kita nantilah di hadapan Tuhan kan. Tapi buat saya Sebenarnya bukan percaya mempertanggungjawabkan. Tritunggal aja, Bang. Percaya 3 Tuhan aja itu saya tidak sanggup, Bang, mempercayai 3 Tuhan. Iya, karena Saya kamu hanya nggak ada sanggup Roh mempercayai Kudus. satu Tuhan dan Allah. Karena kamu nggak ada Roh Kudus, karena kamu nggak diurapi Tuhan, jadi nggak mampu. Mengatakan 3 Tuhan itu sebenarnya nggak masalah, tapi karena kau udah diintimidasi, ditakut-takutin sama gereja, jadi kau takut. Aku aja ngomong 3 Tuhan aja biasa aja kok. Roh Kudus datang, malaikat datang menampakkan diri, nggak ada masalah. Kau aja yang selama ini dikerjain sama pendeta. Tuhan tuh satu, Tuhan tuh satu. Padahal tuh yang Tuhan satu tuh Islam. Jangan kau samakan Tuhan gitu. Tuhannya Kristen sama Islam. Perlu banyak kau dibenahi nih. Bang, ya udah aku sebentar ya, aku ke rumahnya Bang Tor ya, ada penting kayaknya. Bentar lagi aku masuk lagi. Oke. Sebentar. Oke, Bang, iya. Iya, Bang.
Nggak bisa bro, nggak bisa. Bang Luga nggak boleh kontradiksi sama ucapannya dulu. Waktu dia bilang dulu, dia ini tingkatnya dunia, Bang Luga ya, tolong ingat nggak? udah nggak usah dipancing lagi Bang Ardan. Ini Pak Luga. Iya, maksudnya gini loh. Iya, Kalau tahu. misalnya debatnya baik-baik, aku pasti ladenin. Cuma kalau Enggak. debatnya Room ini bukan kusir, room ini bukan debat. Room ini lebih kayak diskusi gitu, nggak nyari siapa yang menang kalah, enggak. Justru nyari poin-poin yang mau disampaikan. ini room muslim ya. Iya, Muslim saya. Emang masih ada room muslim yang bisa mau debat sama saya? Woi, nantang nih. Enggak Bukan gini. debat, diskusi. Kita nggak Iya, mau diskusi misalnya aku tanya nih ya, mamanya Yesus siapa? Coba lo jawab singkat. Bro, ini apa namanya? Bukan diskusi itu namanya. Loh, sekarang gimana mau diskusi? Gue tanya mamanya Yesus, ya lo nggak mampu jawab. Enggak. Tapi kalau mau diskusi memang yang paling sehat dari Oten itu Bang Luga ya. Kenapa? Karena ya memang lebih enak sama Bang Luga. Oh, malah Tahu saya tidak ada Sugi Kristologi aja udah bilang apa yang diomongin Bang Luga tuh udah benar, udah nggak usah dibantah lagi, udah bilang lu gitu gimana? Itu aja udah senior kalau ngomong gitu. tapi kan Anda juga pernah ngomong gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau nanya-nanya dialog. Ya udah, gimana besok Pak Luga mau nggak? Jam berapa kalau Pak Luga nggak sibuk besok? Ya aku kan waktunya paling kan pagi jam 10 sama jam 10 sampai sore juga ada waktu kok. Itu Bapak. Pagi atau sore ya? Udah aku follow ya Pak Luga ya. Barangkali kita bisa diskusi ringan gitu. Sama, tapi bukan saya cuman pemilik room, nanti sama narasumber. Cuma moderator Pak. Iya, asalkan jangan debat kusir ya. Kalau debat kusir saya harus jadi moderator. Waduh, siap. Enggak debat kusir kok, diskusinya santai. Ini Bang Jen juga ini. Coba Bang Jen apa sama Pak Luga mungkin mau diskusi tuh. Jen mau udah kalah kemarin. Oh, udah kalah dia ya. Saya tanya ada nggak tuan perempuan di Islam? Nggak ada Bang. Nah kalau lo udah tahu nggak ada tuan perempuan, ngapain disama-samain? Di Kristen ada tuan perempuan, selesai kan? Terus dia nanya gini, apakah Yesus Tuhan? Nggak akan gue jawab itu, karena kalau gue jawab itu, guanya kalah. Kok bisa? Itu kan sebenarnya pertanyaan jebakan. Itu kan sebenarnya pintu tipu muslihat itu dari pertanyaan kayak gitu. Contoh misalnya kan, apakah Yesus Tuhan? Ada ayatnya, Yesus mengaku aku guru dan Tuhan, maka dibalas lagi sama dia, itu terjemahan aslinya itu Tuhan, bukan Tuhan. Oh tapi kan Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan pertamanya adalah firman. Itu nggak gitu. Plato. Kalau di sini kapasitas diskusinya di sini beda Pak Luga. Kayak contoh gini nih. Kayak tadi siang nih, ada yang diskusi Pak Romli sama Bang King tuh dari Kristen. Si King nanya nih, di mana mengapa Al-Quran itu penulisannya ada yang dari Kairo itu berbeda? Lu pertanyaan. Nah, kalau itu pertanyaannya maka Muslim yang menang. Nah, habis kalau Muslim sebentar. Mana Pak Luga? Enggak, Pak Luga ini enak loh dia fair, lumayan fair lah. Waktu dia tua ya, tapi kalau dia muda nggak fair dulu dia. Ya, waktu dia muda dia. Ya. Beliau memang jujur Bang Ardan. Kan dia ini pendebat yang viral dulu versus Nababan, Ustaz Nababan kan. Nababan TV. Mana dia? Dia aja diusir sama rakyatnya sendiri. Tapi ada tuh yang menolak. Kan gue udah bilang. Dari Pak Luga juga, dari kalangan Pak Luga. Kan gue udah bilang.
jangan pancing-pancing gua ngebahas tema-tema Oh ya udah ya udah. gua nggak ada gunanya. Ya udah nggak usah dibahas. Saya kan sering dipancing itu. Kamu menyebutkan Allah, pertanggungjawabkan omongan kamu, laporkan ke polisi. Apa sih? Siapa ya si David juga ngomong kayak gitu, dia nggak setuju ada kata itu. David ya kalau nggak salah namanya si Ya kalau lo Daniel. nggak setuju, lo lapor sendiri Lembaga Alkitab Indonesia ke mahkamah, ke pengadilan, jaksa mana kek. Lo laporin aja polisi, susah amat sih. Betul nggak? Iya. Betul. Kenapa lo nggak mampu mempenjarakan LAI? Berarti lo kan nggak mampu. Dari dulu kan kita kan nungguin. Kenapa lo nggak mampu? Lo penjarakan aja semua yang di LAI. Waktu ketemu sama Kodondi dulu kemarin aman ya sama Kodondi ya? Tahun berapa itu ya? Maksudnya aman gimana sih? Artinya kan abis diskusi tuh sama Kodondi. Lama nggak? Lumayan lama nggak? 8 jam, tapi yang ditampilin cuma 5 menit. Oh, berarti lebih panjang ya berarti aslinya? 8 jam. Dari jam berapa itu Pak Luga di sana? Dari jam 5 sampai jam 4 pagi. Lu tidur di situ Pak Luga? Bukan tidur, debat. 8 jam, Cok. Tapi yang ditampilin 5 menit, makanya mulai hari itu gue anggap Dondi udah manusia gimana ya? Udahlah, gue maklumin aja lah. Hubungan lu Bang Luga sama Kodondi kan aman-aman aja kayak nggak ada problem ya. Baik-baik aja, bukan orangnya maklumin aja, namanya kan dia nggak nampilin itu studio dia, ya itu urusan dia lah. Enggak, maksudnya emang Pak Luga berharap 8 jam tuh ditayangin di YouTube kepanjangan Bang. Tuh nunggu berapa malam itu baru ke-upload di YouTube. Lo dia kan tukang konten. Namanya lo bersyukur dong. Lo punya 5 menit aja lo bisa ngasilin jutaan, apalagi lo tampilin semua. Oh, oke. Ngerti udah nggak usah dibahas lah, gue tahu arahnya udah. Bukannya gue mau minta duit, tapi setidaknya video gue. Iya, ngerti. Waktu gua libas dia harusnya ditampilin. Tapi kalau nggak dilibas ya gue udah ngerti lah, ya tuh anggap aja tuh sedekah. Jadi siapa yang libas siapa nih? Gue jadi bingung nih Bang Luga. Dia lah yang gue libas. Dia bilang gini kan, siapa yang membangkitkan Yesus? Dia kan dibangkitkan, kata Domitan. Yang bangkitin siapa? Gue bilang Allah. Kok Allah? Gue bilang ya Allah. Salah jawaban lo. Gue bilang yang bangkitin Yesus itu bukan Allah. Tapi lu udah ngaku, masalahnya lu udah ngaku nabi Bang Luga. Emang lu beneran nabi Bang Luga? Di dalam mimpi lu itu. Aku mau tanya dulu ke Bang Luga tapi Bang Luga betulan bilang bapak-bapak gereja itu gila. Udah nggak usah diulang-ulang. Terribut lagi di sini Bang Luga. Udah nggak usah pancing-pancing. Ntar Kristen kesini pada naik lagi. Gua nggak tanggung jawab ya Bang Luga ya. Ntar ada hotel naik marah-marahin Pak Luga. Bang Fat izin masuk. Bang Fat aku izin ke langit dulu. Iya. Gue tiap hari di Kota Kristen kok. Terima kasih kalian. Waalaikumsalam. Lu nggak takut Bang Luga? Lu nggak takut Bang Luga kalau ada oten bilang lu macam-macam? Pertanyaannya gini loh, emang cuma dia aja yang Kristen? Kan gue juga Kristen. Iya juga sih. Maksudnya takut apa sih? Maksudnya ngadu-ngaduan banyakan masa? Enggak, iya itu maksud gua kan. Wah lu misalkan nih ada framing ke lu gitu. Sama-sama besar bro, dia punya masa, kita juga punya masa. Serius Bang Luga? Gereja karismatik itu kan lebih kaya dan lebih besar daripada gereja Protestan. Oh itu. Cuma gereja karismatik itu orangnya nggak pecicilan, ngerti nggak? Diam-diam tapi konglomerat semua, nggak banyak ngomong, tahu-tahu hilang aja. Wih ngeri weh. Karena kan gereja gua kan pusatnya konglomerat. Haritanu ada di gereja gua. Eka Cipta Wijaya ada, Antoni Salim ada, kan di gereja gua semua itu karismatik. Terus siapa lagi? Peter Sondak, Gitu Gilael. Besar juga ya nama lu ya Bang Luga.
Itu orang-orang itu ada di gereja gua. Iya pastinya kan lu udah dikenal kan, lu kan sering main di Putra, betul. Itulah yang gua maksud. Gua ketika misalnya gua minta dana sebenarnya dikasih sih, cuma menurut gua lagi nunggu momen yang tepat aja. Turun dulu guys. Oke Bang Ardan, thank you ya Bang Ardan. Ibarat kata itu nanti ada saatnya gua turunkan mereka. Nama besar itu artinya lu emang mampu menurunkan dalam artian ya ngajak mereka untuk support gitu loh. Oh ngerti. Artinya mereka belum gua kontak, gua paling diam-diam aja, tapi mereka juga kan sebenarnya juga mau support secara donatur gitu. Kalau gerejanya Protestan kan banyakkan orang miskin, orang susah, mulutnya aja yang gede. Kan biasanya orang kan makin miskin kan makin mulut gede biasanya. Padi itu kalau gini, padi itu makin merunduk tuh makin lama makin merunduk. Betul. Orang karismatik itu mulutnya biasanya nggak banyak ngomong tapi duitnya yang gila. Iya, kalau Protestan munculnya gede duitnya. Semua makan nggak makan, kayak si Edis ya kan. Dia di Amerika dia ternyata jadi bantuin di rumah makan Padang. Udah lu nggak usah buka kartu Bang Luga. Ntar lu kena juga cok. Dia punya masa juga weh. Kan gue bilang lu punya masa, emang cuma lu doang yang punya masa. Udah gila. Gue kan tahu mereka ini semua gembelnya punya masa. Aduh kucing emang. Kesannya gua aja yang udah 9 kali debat dengan Moko Ginta aja terus lu kira gua nggak punya masa gitu. Tolong. Aduh kocak juga ya. Gua suka andalannya ya, paling Komal. Andalan mereka kan Komal. Lu kalau buka Komal berapa yang nonton? Emang gua babu buka Komal gua bilang. Buka Komal itu kan ibarat kata tuh IO, fasilitator, betul nggak? Iya betul sih. Ibarat kata lo bikin ring, lo promotor, yang tanding kan pemain utama. Jangan lo juga promotor, lo juga tanding. Iya, itu parah itu. Tapi kebanyakan kayak gitu yang terjadi Bang Luga. Suara siapa yang terbanyak gitu. Iya kan? Begini, sama seperti Juma itu pernah nggak buka Komal? Gua enggak kan? Iya, mungkin gua belum pernah lihat. Orang kalau udah fighter itu nggak akan ada niat buka Komal, dia maunya dilayani. Masa kita udah debat kita pula buka Komal? Oh, jatuh banget harga diri orang. Gua ngerti. Jadi idola lu sekarang kayak Bang Juma gitu ya? Kalau tanding harus di luar, nggak di kandang sendiri gitu. Bukan idola gue Bang Juma. Gue ini udah gimana sih? Juma masih main Facebook, gue udah debat lintas agama. Emang iya? Dari saya debat dengan Moko Ginta, Juma masih main Facebook, main ketak ketik. Namanya dulu Zulkifli M. Abbas. Kayaknya gue kenal. Gue udah debat sama Moko Ginta, gue udah di panggung besar. DVD-ku udah bestseller, cuma masih main Facebook. Baru cuma pindah ke WA, dari WA pindah ke mana? YouTube, StreamYard, TikTok. Kalau gue kan kelas-kelas berat, maunya harus Jakir naik, Moko Ginta. Lu minta mau lawan serius, lu mau lawan Jakir naik? Kemarin aja Jakir naik udah kalah kok, gimana sih? Di mana? Via apa? Di Pancoran. Emang lu kesana, Bang Luga? Iya. Kok gua nggak lihat ya di video aja ya? Videonya aja. Lihat aja, Luga Tambunan versus Jakir naik.
Di posisinya di mana? Pancoran. Di Pancoran ya. Entar nanti gua searching di YouTube, ada nggak tuh? Ada. Yang menang siapa tuh? Ya opung kau ini nah yang lagi ngomong ini. Masa gue kalah dada aja. Kacau. Lu kenapa belum tidur Bang juga? Tidur lah udah jam berapa? Ya udahlah, istirahat ya. Iya, kita bubar ya. Thank you ya Bang ya.